Henry Susanto atau HS, Direktur Pengelola Robot Trading aplikasi Fahrenheit akhirnya ditahan. Henry sempat diperiksa polisi pada Senin malam hingga akhirnya dilakukan penangkapan. Polisi menjelaskan bahwa Henry Susanto tidak hanya sebagai pengelola robot trading, tapi juga aktif merekrut anggota baru dan menjanjikan keuntungan besar lewat investasi robot trading. Dengan robot tersebut, maka masyarakat akan terhindar dari kerugian atau hilangnya uang mereka yang sudah mereka letakkan atau mereka taruh atau mereka ikut sertakan di robot trading Fahrenheit ini. Mengajak para masyarakat dengan menginvestasikan dana pada akun trading Fahrenheit ini dengan menggunakan jasa robot Fahrenheit yang dikelola oleh PT FSP Academy Pro yang dipimpin oleh seseorang bernama HS. Hal serupa juga diakui salah satu korban robot trading Fahrenheit. Dalam pengakuannya, sang korban mengaku percaya kepada Henry karena kenal sebagai teman, hingga akhirnya tertarik dan menaruh uang sebagai investasi. Awalnya bergabung itu karena personally saya kenal dengan direktur dari PT Fahrenheit ini. HS ini? Iya, betul sekali. Jadi kita diajak oleh dia, and then teman-teman lain juga bergabung. Jadi kita tertarik dengan sistem, kita rasa percaya kepada dia karena dia adalah teman main kita. Oke. Berapa banyak uang yang Anda investasikan? Itu pertama saya taruh $1.000, lalu saya top up lagi karena menguntungkan. Saya top up lagi sampai $3.000. Jadi sekitar 66 juta lah. Setidaknya sudah ada 120 orang yang melapor ke Bareskrim Polri terkait penipuan investasi di robot trading Fahrenheit. Tak hanya itu, Polda Metro Jaya pun membuka posko pengaduan untuk menerima laporan lainnya dari korban robot trading. Diduga ada sekitar 700 hingga 1.000 orang anggota yang terjebak dan sudah berinvestasi di Fahrenheit. Kuasa hukum korban robot trading Fahrenheit, Edward Tobing, melalui pesan singkat mengkonfirmasi ada 2 orang perwakilan korban yang akan memenuhi panggilan penyidik hari ini. Keterangan korban diperlukan untuk mendalami kronologis penipuan dan memastikan cara kerja robot trading Fahrenheit. Hingga hari ini sudah ada 5 orang yang dijadikan tersangka dalam kasus penipuan investasi robot trading Fahrenheit. Beberapa aset dan barang bukti pun juga sudah dikumpulkan penyidik, mulai dari dokumen, laptop, uang tunai, 2 unit mobil, hingga 2 apartemen di kawasan Jakarta Barat. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, polisi masih terus mengembangkan penyidikan kasus penipuan investasi robot trading Fahrenheit meskipun HS, Direktur Operasional Fahrenheit, dan 4 orang lain sudah ditahan. Untuk informasi lebih lengkap kita akan sapa Jona Hamonangan langsung dari Bareskrim Polri. Jona, selamat sore. Bagaimana kronologi penangkapan? Apakah selama ini tersangka bersembunyi? Betul ada kemungkinan pihak lain atau yang bisa dikatakan bos besar karena kan HS ini perannya sebagai Direktur Operasional ya, Jona ya? Ya, selamat sore Livi dan saudara. Memang ini berawal dari adanya laporan dari masyarakat terkait adanya investasi, di mana awalnya investasi ini menguntungkan tapi akhirnya menjadi kerugian. Jadi investasi ini dinamakan dengan Fahrenheit. Nah, awal mula dari penangkapan dari Henry Susanto ini adalah dikarenakan memang awalnya dari Polda Metro Jaya sudah melakukan pengembangan, jadi sudah menangkap 4 orang, dan setelah kejadian itu akhirnya pihak Bareskrim Mabes Polri memanggil Henry Susanto dengan kapasitas sebagai saksi. Dan setelah pemeriksaan dikarenakan sudah muncul adanya unsur yang cukup kuat, akhirnya dari pihak penyidik Bareskrim menetapkan sebagai tersangka pada malam harinya. Nah, setelah dilakukan penetapan sebagai tersangka, polisi akhirnya juga mengambil beberapa atau menyita seperti ada 2 unit mobil dan 2 unit apartemen yang dijadikan sebagai barang bukti, dan saja saat ini barang bukti juga sedang diamankan di Polda Metro Jaya atau di halaman Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, dan saat ini sedang dilakukan pengembangan lagi. Jadi pengembangan ini tersebut dilakukan untuk mencari tahu apakah masih ada lagi otak pelaku ataupun yang setingkat dengan Henry sendiri. Jadi dari pihak polisian pun mengatakan bahwa hukuman diterima Henry ini lebih tinggi dari yang lain dikarenakan Henry bertindak sebagai otak pelaku atau mastermind, orang yang merancang dan melakukan dari perbuatan. Nah, terkait dengan adanya 24 tahun hukuman ini, memang dari pihak polisian masih belum menetapkan pasal disangkakan, namun yang pasti dikarenakan otak pelaku maka lebih tinggi. Dan saat ini dilakukan oleh Eksus Bareskrim Mabes Polri masih melakukan penyidikan dan masih melakukan pencarian. Jadi pencarian dilakukan untuk mencari tahu mulai dari siapa lagi korban yang nanti akan melapor dan juga ingin mengetahui apa saja peran. Yang pasti
kuat dugaan polisi masih ingin melihat apakah masih ada lagi otak pelaku yang lebih tinggi dari Henry ataupun yang sejajar dengan Henry. Jadi masih terus dilakukan pengungkapan, dan untuk penyelidikan sendiri ini memang akhir-akhir ini cukup tren terkait dengan adanya investasi ilegal. Sebelumnya ada binary option dan saatnya adalah Fahrenheit. Jadi memang bagi masyarakat diharapkan untuk melapor bila mana ada investasi ilegal dan jangan cepat tergiur dengan adanya investasi. Dan untuk investasi Fahrenheit sendiri ini dikarenakan memang keuntungan atau returnnya cukup tinggi, bahkan satu hari bisa sampai 1%. Jadi banyak sekali masyarakat yang akhirnya ketika mereka menyetor duit mendapatkan untung dikarenakan terus mendapat keuntungan, terus menambah lagi angkanya. Jadi semakin tinggi uangnya ditanam, maka semakin besar pula persentase keuntungan. Dan itu saja akhirnya menjadi kekhawatiran dikarenakan memang akhirnya investasi ini sekarang sudah diblok oleh Barreskrim Mabes Polri, dan diharapkan adanya pengembangan terus yang dilakukan, dan masyarakat yang menjadi korban diharapkan akan melapor sehingga kasus terus dibuka. Yang pasti saat ini pihak Eksus Barreskrim Mabes Polri masih melakukan penyelidikan dan masih melakukan pengungkapan untuk mengetahui siapa lagi otak pelaku, khususnya terkait dengan adanya modus investasi ilegal skema Fahrenheit ini. Liviana? Baik, terima kasih Jona Hamonangan, jurnalis Kompas TV langsung dari Barreskrim Polri. Saudara, benarkah pihak Fahrenheit menjanjikan keuntungan 1% setiap hari sehingga korban tertarik berinvestasi? Kita akan sapa kuasa hukum korban, Oktavianus Setiawan, Ketua Koordinator Tim Kuasa Hukum Pelapor sekaligus paguyuban para korban investasi Fahrenheit. Selamat sore Pak Oktavianus. Selamat sore, Kompas TV. Pak Oktavianus, sebagai kuasa hukum ada berapa korban yang Anda tangani? Total hingga saat ini korban yang kita tangani berjumlah 800 orang dan kemungkinan akan terus bertambah. 800 orang. Ini artinya semua yang melaporkan kemudian Anda menjadi kuasa hukumnya Pak Oktavianus? Betul, kebetulan saya ditunjuk sebagai kuasa pelapor yang sudah memiliki laporan polisi di Barreskrim, dan juga saya sebagai salah satu tim kuasa hukum yang menangani untuk para korban yang lain yang belum masuk di dalam laporan untuk bergabung dan mendata sebagai korban di dalam laporan yang saat ini kita sudah laporkan di Barreskrim. Oke, dari 800 orang yang Anda tangani, berapa total kerugiannya ini? Total kerugian hingga saat ini kami masih menghitung dan total sudah ada sekitar 750 miliar. 750 miliar? Betul sekali. Oke, Pak Oktavianus, ini kan dari dugaan sementara total korban, kemudian nilai transaksi yang merugikan korban senilai 5 triliun rupiah. Anda yakin nggak angkanya mencapai 5 triliun? Karena kami tim kuasa hukum, kita sudah melihat data-data yang telah dikirimkan oleh para korban. Memang angka yang diajukan itu memang kami yakin bahwa angka itu bisa mendekati menyentuh atau bahkan lebih dari total kerugian 5 triliun. Bisa atau bahkan lebih dari 5 triliun rupiah? Betul sekali. Kalau dari 800 orang yang Anda tangani, yang Anda tahu ada berapa member di Fahrenheit ini, Pak Oktavianus? Kalau di dalam laporan yang kita sudah data, itu jumlahnya ada sekitar 800 orang. Tetapi di dalam orang-orang ini ada beberapa yang memiliki beberapa akun. Oke. Ya. Tapi artinya nggak cuma 800 sebetulnya, masih banyak juga yang belum lapor begitu ya? Masih banyak. Hingga detik ini kami selaku posko perkumpulan korban investasi Fahrenheit terus mendapatkan sambungan telepon maupun orang-orang yang mengirimkan pesan untuk mereka bisa bergabung. Cuman karena keterbatasan juga waktu dan proses hukum yang kita saat ini sedang kita kejar, prosesnya juga sudah berjalan. Kami mengarahkan kepada laporan atau pengaduan yang telah dibuka oleh Polda Metro Jaya. Oke, Pak Oktavianus, ini kan kalau saya tidak salah gongnya itu kan di 7 Maret ya, ketika semuanya loss, kemudian uang-uang yang sebelumnya sempat diinvestasikan dan kabarnya bisa ditarik tapi ternyata tidak bisa. Ini sejak tanggal 7 Maret kemudian baru masuk laporan atau sebelumnya sudah ada kecurigaan dan sudah mulai ada pelaporan? Jadi begini Mbak, kita jelaskan bahwa ini adalah skema yang memang sudah direncanakan sejak awal. Pada tanggal 28 Maret atau pertengahan Maret itu dijanjikan bahwa pada tanggal 7
para korban ini 7 Maret mereka bisa melakukan withdraw atau penarikan uang. Ya. Nah, tetapi yang terjadi pada tanggal 7 Maret 2022 yang terjadi adalah margin call, di mana di situ uang dari semua nasabah yang ada di dalam deposito itu dikuras habis. Jadi kami menitik beratkan. Jadi sengaja ya? Betul, ada kesengajaan. Pak Octavianus, kan kalau misalnya yang kita tahu, saya semalam juga sempat berbincang dengan salah satu korban. Ia menyebutkan sebelumnya sempat ada keuntungan yang ia dapatkan. Artinya sebetulnya ya kalau dibilang ruginya senilai dengan total yang diinvestasikan ya nggak begitu juga sebetulnya karena ia sempat mendapatkan keuntungan. Bagaimana Anda kemudian membaca mengenai kasus penipuan ini? Baik, satu hal yang perlu dipahami dan harus dipilah adalah ya, para korban yang bergabung ini sudah diatur oleh adanya sistem. Mengenai pembagian itu sudah diatur dalam sistem, ya. Yang dimana para korban karena sudah melihat bahwa memang legalitasnya dan sudah jelas, mereka tertarik untuk bergabung di dalam investasi ini. Sebentar Pak, maaf saya potong. Pak Octavianus, maaf saya potong. Legalitasnya sudah jelas. Ini bukannya investasi bodong. Legalitas apa yang jelas? Banyak dokumen-dokumen yang sudah diberikan oleh para pihak pelaku ini dalam bentuk mereka mendapatkan izin, seperti izin perusahaan, lalu izin-izin lainnya yang juga mereka tunjukkan kepada korban seakan-akan bahwa ini adalah bisnis yang legal. Sehingga para korban ini tertarik. Tetapi satu hal yang perlu dipahami adalah bahwa ini sudah diatur by sistem. Bahkan dalam proses trading sekalipun itu sudah diatur oleh sistem. Artinya apa? Member tidak punya kebebasan untuk menentukan kapan dia mau melakukan trading. Karena itu adalah perintah dari atas. Perintah dari pimpinan itu sendiri. Kapan dia melakukan trading, nasabah sedang dalam proses istilahnya mereka tertidur pun ketika pimpinan ini mengatakan hari ini trading, maka sistem ini akan bergerak secara otomatis dan melakukan trading, Mbak. Pimpinan ini siapa yang Anda maksud? HS atau atasannya ya, HS? HS? Ya, betul. Oke. Kalau sekarang HS sudah ditangkap, ada 4 orang yang sudah ditangkap, menurut Anda ada lagi yang harus ditangkap atau ternyata HS berhenti di HS kasus ini? Kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Kami menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian untuk menelusuri, Mbak. Jadi kami serahkan semuanya kepada kepolisian dan kami yakin bahwa kepolisian juga akan bertindak profesional dalam perkara ini. Oke, yang jadi pertanyaan saya juga, ini semoga Anda juga lebih mengetahui hal ini. Ini kan terkena pasal soal perdagangan juga, ada juga soal TPPU begitu. Kemudian kalau kita berkaca kedua kasus trading lainnya yang menjerat Doni Salmanan dan juga Indra Kents, barang bukti yang disita di kasus Fahrenheit ini masih belum terlalu banyak. Anda mengetahui kenapa demikian? Atau ada kemudian dugaan dibawa lari atau disembunyikan? Kalau menurut saya, polisi sudah bekerja secara profesional dan juga sudah bergerak cepat. Memang untuk menelusuri aset-aset yang mungkin bisa ditelusurin itu memerlukan kerjasama dari beberapa pihak, salah satunya adalah PPATK. Dan saya yakin bahwa pihak kepolisian akan bekerja keras untuk mengusut dan membuat perkara ini bisa terungkap. Dan kita percayakan semua pada proses kepolisian, Mbak. Oke, Pak Octavianus, kan kalau kemarin saya berbincang dengan salah satu korban, ia tertarik dan tergiur dan percaya karena HS ini adalah kenalan mereka. Apakah ini juga sama dengan para korban yang kemudian Anda wakilkan? Salah satu ada beberapa orang yang kita wawancarai, bahkan korban ini sudah mendatangi langsung ke tempat perusahaannya dari HS ini dan mencoba menanyakan bagaimana skema bisnisnya. Oke. Dan memang luar biasa HS ini dalam meyakinkan bahwa HS ini menjelaskan bahwa ini adalah bisnis yang legal. Baik. Bahkan kita juga punya bukti bahwa pada sekitar pertengahan atau akhir bulan Januari, ya,
AS ini, FSP Academy Pro itu mengadakan acara luar biasa di Bali, yang di Baik. mana di situ mengundang beberapa pihak. Baik, ditahan dulu. Artinya kalau dibilang legal ternyata ilegal, ada juga unsur penipuan dalam kasus ini ya. Tapi nanti kita akan telusuri lebih dalam lagi.